kajian ini. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal Jumadah Tsaniyah 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 10 Januari 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita bisa kembali mengikuti kajian fikih pendidikan anak, dan kali ini memasuki serial nomor 158. Kali ini kita akan mengangkat tema mengapa mengakikahi anak. Ketika ada sepasang suami istri yang mendapatkan kabar bahwa sang istri hamil positif, maka tentunya akan muncul kegembiraan di dalam hati sepasang suami istri itu, apalagi seandainya kehamilan itu terjadi setelah penantian yang cukup panjang. Dan itu adalah sesuatu yang manusiawi ketika seseorang gembira dengan karunia yang Allah berikan kepadanya. Begitu pula ketika anak lahir dengan selamat tanpa kurang suatu apapun, maka wajar seandainya ayah dan ibunya juga berbahagia. Akan tetapi kadang-kadang kegembiraan seseorang itu mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama kita, mendorong dia untuk melakukan ritual-ritual yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud dia menyalurkan kegembiraannya. Karena itulah agama kita, agama Islam mengajarkan kepada kita bagaimana cara menyalurkan kegembiraan atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah ketika seorang dikaruniai oleh Allah anak. Kegembiraan dan kebahagiaan orang tua itu disalurkan antara lain dengan cara melaksanakan sebuah ibadah yang bernama akikah. Kenapa Bu? Akikah.
Kalau kita berbicara beberapa puluh tahun yang lalu, ibadah yang satu ini nggak terlalu terkenal, sehingga kalau kita tanyakan kepada orang-orang yang saat ini mungkin sekitar usianya 60-70 tahun, hampir kebanyakan atau banyak di antara mereka kalau ditanya dulu bapak, ibu atau kakek mengakikahi jenengan enggak? Hampir jawabannya rata-rata apa? Enggak, ya. Tidak diakikahi mungkin karena tidak tahu, ya, bahwa ternyata bayi itu disunnahkan untuk diakikahi, atau karena faktor yang lain, karena kesulitan ekonomi, ya. Tapi alhamdulillah kalau kita perhatikan hari-hari ini, tahun-tahun ini, belakangan ini, Masya Allah, ya, sudah tidak asing lagi kita mendengar istilah napa wau Bu? Akikah, ya. Bahkan banyak sekali usaha-usaha, ya, yang dibangun di atas hal ini, ya. Usaha penyembelihan akikah, kemudian usaha penyediaan akikah, pelayanan akikah, sehingga semuanya dimudahkan, ya. Jadi sebagian orang kan kalau disuruh nyembelih sendiri, nguliti sendiri, masak sendiri, itu kan Masya Allah, nggih. Tapi sekarang sudah ada lembaga-lembaga yang siap untuk membantu. Kita beri uangnya, dia yang nyembelihkan, dia yang masakkan, dia yang nganterkan, segalanya serba dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akikah itu apa? Akikah adalah menyembelih kambing. Apa Bu yang disembelih? Kambing. Bukan ayam, ya, bukan sapi. Wah, saya kalau kambing itu buat saya itu murah, saya pengennya sapi, ya, bukan. Menyembelih apa Bu? Kambing. Di hari ke-7 pasca kelahiran, ya, bukan di hari H pasca kelahiran, karena biasanya pas hari H itu lagi sibuk-sibuknya, ya, ngurusi si bayi, ngurusi si anak, ibunya juga masih kesakitan. Kalau hari ke-7 itu kira-kira ya ibunya sudah keluar dari mana? Dari rumah sakit, dari Bu Bidan, ya, sudah bisa jalan. Juga bukan sekian tahun kemudian, karena biasanya kalau sudah lama itu kegembiraannya itu tidak sama ketika baru grace, ya. Maka Nabi SAW anjurkan disembelih di hari ke-7. Kenapa dilakukan itu? Sebagai wujud syukur kita kepada sinten? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah akikah. Hanya saja dari jumlah kambing yang disyariatkan untuk disembelih bagi bayi laki-laki dan bayi perempuan dibedakan. Untuk bayi laki-laki maka disembelihkan berapa kambing Bu? 2. Sedangkan untuk anak perempuan disembelihkan pinten? 1 ekor kambing, ya. 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki dan 1 ekor kambing untuk bayi perempuan. Kalau lahirnya kembar laki-laki pripun Bu? Kalau kembar laki-laki ya
2 laki-laki berarti 2 kali 2 pinten? 4. Allahu Akbar, 4 ekor kambing Ustaz. Kalau mampu. Karena kan di sini saya sampaikan hukum akikah, mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Jadi bukan sekedar dianjurkan, tapi apa Bu? Sangat dianjurkan. Itu namanya muakkadah. Ya, muakkadah itu sangat. Ya. Sehingga ketika ada orang misalnya dia tidak mampu, ya betul-betul tidak mampu, dan ngutang pun juga nggak mampu, ya maka dalam kondisi seperti itu dia tidak mengakikahi, tidak apa-apa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Nah kalau misalnya nggak bisa sekarang Ustadz, tapi kemudian alhamdulillah setengah tahun kemudian ada uang, itu apakah masih tetap Ustadz dianjurkan? Iya, tetap dianjurkan. Kalau seandainya ternyata baru ada uangnya 2 tahun kemudian Ustaz, enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa dilakukan akikah tersebut. Ya. Jadi 7 hari itu bagi mereka yang memang betul-betul punya kemampuan. Kalau harus ngutang dulu dan dia mampu untuk membayar, enggak apa-apa. Ya. Nanti kita akan jelaskan insyaallah. Baik. Itu adalah definisi dari akikah. Mari kita bacakan beberapa hadis yang membicarakan tentang ibadah yang satu ini. Dari Samurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, dari seorang sahabat namanya Samurah. Sinten Bu? Samurah. Semoga Allah meridhoi beliau, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu ghulamin murtahanun biaqiqatihi. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan tergadaikan. Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Tuzbahu yauma sabi'ihi. Kambing tersebut disembelih pada hari ke-7. Dan di hari ke-7 itu juga wa yuhlaqu ra'suhu, dan dicukur habis rambutnya. Ya, dicukur habis rambutnya. Hati-hati ya. Karena biasanya bagian kepalanya masih apa? Masih belum terlalu keras, ya, batok kepala bayi belum terlalu keras, maka hati-hati. Ya, dicukur habis, yuhlaq, ya bukan sekedar dipotong, tapi di sini Nabi SAW mengatakan yuhlaq. Yuhlaq itu artinya digundul, ya, dicukur habis. Baik. Wa yusamma, dan dinamai. Nah, jadi saat itu dilakukan 3 hal. Yang pertama disembelih kambingnya, yang kedua diapakan Bu? Dicukur habis rambutnya, dan yang ketiga adalah dinamai. Ya, dinamai. Baik. Sekarang kita baca hadis yang lain yang menjelaskan tentang perbedaan antara kambing yang disembelih untuk bayi laki-laki dengan kambing yang disembelih untuk bayi perempuan, yaitu hadis Ummu Kurz. Ya, tadi hadis yang pertama hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan hasan sahih oleh Imam Tirmidzi. Hadis yang kedua adalah hadisnya Ummu Kurz radhiyallahu anha.
Beliau pernah berkonsultasi kepada Nabi SAW tentang akikah. Tanya kepada beliau tentang akikah, maka beliau SAW menjawab, anil ghulami syatani wa anil untha wahidah. Beliau mengatakan bayi laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing, dan bagi bayi perempuan disembelihkan 1 ekor kambing. Kemudian Nabi melanjutkan, wala yadurrukum dzukranan kunna am inatha. Tidak masalah kambing yang disembelih itu jantan atau betina. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh beliau. Nah, ini sekaligus menjawab banyak pertanyaan kaum muslimin yang mereka pengen tahu lah, kambingnya ini harus jenis kelamin apa? Apakah harus jantan atau boleh betina? Jawabannya Nabi SAW mengatakan tidak masalah. Mau jantan mau betina, berarti fleksibel. Nah, inilah hadis-hadis yang berbicara tentang akikah. Mari kita bahas hikmahnya apa sih? Ya. Kenapa kok ketika ada bayi yang lahir kita dianjurkan untuk mengakikahi? Ada beberapa hikmah yang disampaikan oleh para ulama kita. Kali ini kita akan membahas 3 hikmah. Hikmah yang pertama adalah yang tersebut di dalam hadis yang pertama tadi, yaitu hadisnya Samurah radhiyallahu anhu. Hikmah yang pertama adalah melepaskan anak dari tanggungan apa Bu? Gadai. Ya. Jadi tadi kita sampaikan di hadis yang pertama tadi, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Berarti kalau misalnya anak itu tidak diakikahi, maka seakan-akan anak itu masih tergadaikan. Kalau diakikahi maka lepas dari tanggungan gadai tadi. Nah, sekarang apa maksudnya tergadaikan? Ini tentunya adalah bahasa kiasan, Bu. Bahasa apa? Kiasan. Bukan kok setiap bayi yang lahir kita pergi kemana? Pegadaian. Bukan itu maksudnya. Ya, tapi tergadaikan di sinilah bahasa kiasan. Makanya karena itu bahasa kiasan, para ulama kita mereka berbeda pendapat. Maksudnya tergadaikan itu apa? Di sini saya bawakan 3 pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan ini terkait dengan masalah syafaat. Terkait dengan masalah syafaat. Jadi bayi yang tidak diakikahi berarti syafaat yang bisa diberikan anak kepada orang tuanya tergadaikan. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya kalau bayi itu tidak diakikahi, maka andaikan bayi itu meninggal sebelum balik, maka bayi tersebut tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Padahal salah satu hiburan orang tua yang bayinya meninggal adalah ingin mendapatkan apa? Syafaat. Ya, tabungan, ya. Orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalnya anak dan anak itu belum balik, maka anak tersebut aslinya akan bisa memberikan syafaat kepada siapa? Orang tuanya. Bismillah. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa anak-anak itu, anak-anak yang pada meninggal itu nanti di hari kiamat mereka akan nungguin, ya, akan nungguin datangnya ayah dan ibunya. Kemudian begitu mereka melihat ayah dan ibunya datang, maka anak-anak tadi bergegas untuk megangi orang tuanya. Si bapak dan ibunya itu dipegangi kenceng.
kemudian anak itu nggak mau melepas pegangannya sampai Allah berkenan untuk memasukkan orang tuanya ke surga. Itu syafaat. Syafaatnya bayi. Tapi ya kata sebagian ulama, syafaat itu akan tertahan, akan tergadaikan kalau bayi itu belum diapakan tadi Bu? Belum diakikahi. Ya. Apalagi seandainya orang tuanya adalah orang tua yang mampu. Ya. Ya, lain cerita kalau misalnya orang tuanya betul-betul nggak mampu ya. Orang tuanya mampu. Tuku motor bisa, ya, beli motor bisa, nyicil motor bisa, beli ini bisa, beli anu bisa, HP yang harganya mahal bisa beli. Ah, giliran akikah kok nggak bisa? Ini kan aneh, ya. Nah, kalau orang yang tidak mampu sama sekali mungkin akan ada toleransi. Tapi kalau misalnya orangnya mampu, sangat mungkin peluang emas syafaat yang sebenarnya bisa dia dapatkan dari anaknya yang meninggal itu menjadikan lepas peluang tersebut dari dia karena dia tidak mengakikahi anaknya. Ini pendapat yang pertama, ya. Berarti pendapat yang pertama tergadaikan itu terkait dengan masalah napa Bu? Syafaat. Pendapat yang kedua, apa yang dimaksud tergadaikan? Pendapat yang kedua maksudnya adalah keselamatan anak. Keselamatan anak dari mara bahaya tergadaikan dengan akikah. Gimana itu Ustaz maksudnya Ustaz? Keselamatan anak tergadaikan dengan akikah. Maksudnya seandainya anak itu tidak diakikahi, maka peluang anak itu celaka, peluang anak itu tertimpa mara bahaya itu terbuka lebar. Terbuka lebar. Kapan peluang itu bisa diminimalisir atau bahkan ditutup? Seandainya anak itu diakikahi. Maka andaikan anak yang lahir itu diakikahi, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala akikah tersebut akan menjadi salah satu sebab dilindunginya anak kita dari mara bahaya. Ya. Dan tentunya nggak ada di antara orang tua yang pengen anaknya celaka. Wonten mboten? Nggak ada. Setiap pagi ya dan setiap sore kan kita selalu doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Terus habis itu apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunya wa ahli. Nah, apa artinya ahli? Ahli itu keluargaku. Ya Allah, aku mohon maaf dan mohon keselamatan untuk keluargaku. Setiap hari kita minta itu. Pagi dan sore kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya anak ini diakikahi, sangat mungkin mara bahaya itu akan menimpa anak kita. Tapi bagi yang mau mengakikahi, maka peluang anak kita tertimpa mara bahaya akan tertutup atau terminimalisir dengan akikah itu. Ya, ini pendapat yang kedua. Masih pendapat yang kedua juga,
Mereka mengatakan bahwa maksud dari tergadaikan itu adalah orang tua jadi tidak bisa menikmati secara maksimal dari keberadaan anaknya. Ya, jadi maksud tergadaikan adalah orang tua tidak bisa menikmati secara maksimal dari keberadaan anaknya. Kalau diakikahi maka orang tua bisa menikmati maksimal keberadaan anaknya. Tidak kita pungkiri Bapak Ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa, bahwa anak itu ada manfaatnya atau tidak untuk orang tuanya? Banyak sekali. Bukan hanya manfaat secara fisik, termasuk juga manfaat secara psikis. Manfaat secara psikis ya seneng, ya. Ketika ada anak di rumah rame, ya suasananya cerah, ya. Ketika lagi suntuk ketemu anak, pripun Bu? Ya lepas, ya. Bapak-bapak yang habis pulang dari kerja itu kalau ketemu sama anak itu rasanya pripun? Ya, plong, ya. Itu namanya kebahagiaan secara psikis. Manfaat secara psikis, secara rohani. Ada juga manfaat secara materi. Ya, ketika kita sudah tua, sudah nggak bisa bekerja, ya nanti anak kita yang berbakti tentunya dia yang akan menanggung kehidupan kita, menanggung biaya hidup kita. Nah, ketika anak itu tidak diakikahi, maka sangat besar kemungkinan orang tua jadi tidak bisa menikmati keberadaan anaknya. Anaknya jadi tidak terlalu membahagiakan orang tuanya, tidak terlalu ngurusi orang tuanya, tidak terlalu peduli sama orang tuanya. Sangat mungkin itu terjadi. Maka dianjurkanlah untuk diakikahi. Supaya apa? Supaya manfaat yang bisa didapatkan oleh orang tua dari anaknya maksimal. Ketika diakikahi, anaknya jadi lebih berbakti kepada orang tuanya, anaknya jadi lebih perhatian kepada orang tuanya, anaknya jadi lebih peduli kepada orang tuanya, anaknya jadi lebih sayang kepada orang tuanya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, apa maksudnya tergadaikan? Tergadaikan itu maksudnya anak tersebut akan diikuti setan. Wah, na'udzubillahi min dzalik. Akan diikuti oleh setan dan dihalangi untuk melakukan amal kebaikan. Diintil, ya, sinten sing ngintil Bu? Setan. Ya. Sehingga anak itu males untuk ngapa-ngapain. Kon sholat bebeh, kon ngaji bebeh, ya, kon sinau bebeh, semuanya serba males. Kenapa males? Karena selalu diikuti kemanapun dia pergi oleh setan. Dan setannya selalu ngojok-ngojoki, dorong-dorong anak ini supaya mainan terus. Waktunya sholat nggak mau sholat, waktunya ngaji nggak mau ngaji, disuruh ini nggak mau, disuruh itu nggak mau, cekelane HP terus. Wonten Bu kata niku? Kathah, banyak yang seperti itu. Maka salah satu solusinya adalah diakikahi. Supaya apa? Supaya bayi itu terbebas dari jeratan, godaan, kekangan setan. Ya. Ini adalah manfaat yang pertama dari akikah, atau hikmah yang pertama dari akikah. Melepaskan anak dari tanggungan apa Bu? Gadai. Baik. Apa hikmah yang kedua?
Hikmah yang kedua adalah sebagai wujud syukur kita kepada sinten? Allah. Kenapa Ustaz bersyukur? Ya karena nikmat. Anak itu nikmat besar apa kecil? Besar apa kecil? Besar. Betapa banyak orang tua yang tidak dikaruniai oleh Allah nikmat ini. Jadi hanya sebagian manusia yang oleh Allah dikasih nikmat ini. Sehingga ketika kita dikasih oleh Allah anak, kita harus bersyukur. Salah satu bentuk syukurnya adalah dengan akikoh. Loh, syukurnya di mana Ustadz? Syukurnya ketika kambing itu disembelih, itu bukan dimakan sendiri. Ya, roti simpen kulkas bisa nggak lawuh setahun. Bukan. Dimakan sendiri, sebagiannya diapakan, Bu? Dibagi-bagikan. Mentah napa mateng? Mentah napa mateng? Ya mateng lah, ben bisa langsung dikonsumsi. Ya, lebih baik dalam kondisi mateng. Kalau ngundang orang gimana Ustadz? Ya enggak apa-apa. Ya, tapi kalau dalam kondisi kayak gini ya, kondisi pandemi ya, mendingan diapakan, Bu? Dibagikan, dikirimkan. Ya. Itu syukurnya. Sehingga yang merasa senang bukan cuma siapa? Bapak dan ibunya. Akhirnya yang lainnya ikut senang. Orang satu RT ikut senang. Ya, teman-teman ikut senang. Nah, biasanya kalau sudah senang, akhirnya mereka akan ikut mendoakan. Siapa yang untung? Siapa yang untung? Kita. Ya. Masya Allah, ternyata Pak Anu punya anak baru. Ya Allah, mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang solih. Ya minimal dia baca tulisan lah, Bu. Ya itu kan biasanya kalau akikah itu kan ada apa? Ada kertasnya nggih. Telah lahir anak laki-laki dari bapak namanya siapa, ibu namanya siapa, pada tanggal sekian, namanya fulan. Kemudian biasanya di bawahnya ada tulisan, semoga anak ini menjadi anak yang solih, bermanfaat untuk agama, untuk negara, untuk masyarakat. Minimal baca itulah. Terus di belakangnya ada tulisan amin. Jadi orang banyak tahu, kemudian banyak ikut mendoakan. Nah, itu kebaikan. Dan kebaikan untuk masyarakatnya juga. Ya, itu bisa menimbulkan atau mempererat keharmonisan. Ya, keharmonisan hubungan. Kadang-kadang kan antara seseorang dengan tetangganya itu kadang-kadang timbul masalah, cekcok. Ya, karena masalah tanah, karena masalah patok, karena masalah bakar-bakar sampah, semacam-macam lah. Ya. Nah, itu bisa diapakan? Bisa diobati salah satunya dengan kirimi akikoh. Ya, yang kemarin hubungannya kurang harmonis, alhamdulillah dikirimin apa? Akikoh. Akhirnya jadi hubungannya baik lagi. Jadi manfaatnya bukan hanya secara agama, tapi juga secara sosial bisa dirasakan. Karena itulah Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah ditanya, wahai Imam, kalau seandainya ada orang punya anak tapi dia nggak punya uang saat itu untuk beli kambing, kalau dia ngutang dulu gimana? Apa kata beliau? Bagus. Ya, kalau seandainya dia ngutang dulu dan dia perkirakan bisa membayar, maka aku berharap orang ini akan segera diganti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi ganti sama Allah.
Jadi optimis. Motivasi dari Imam Ahmad. Kalau terpaksa ngutang dan kita punya keyakinan bisa bayar, maka lakukan itu. Ya, lakukan itu sebagai wujud syukur kita kepada sinten? Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga adalah mengamalkan sunnah. Karena memang akikah ini kan dicontohkan sama Nabi SAW. Nabi bukan hanya menganjurkan dengan lisan, Nabi juga praktek. Ya, ketika cucunya lahir, sinten Bu cucunya? Hasan sama sinten? Husain. Itu Nabi SAW mengakikahi dua cucunya ini. Ya, Nabi lakukan. Dan juga ada sebagian ulama mengaitkan juga dengan apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim nyembelih napa Bu? Kambing. Ya, yang digantikan oleh Allah sebagai ganti dari sinten? Anaknya, yaitu Nabi Ismail. Sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim nyembelih kambing. Dan ini ya untuk mengkikis kebiasaan jahiliyah. Jadi di zaman jahiliyah dulu Bu, jadi kalau ada anak musyrikin jahiliyah, kalau ada anak lahir, mereka nyembelih kambing, tapi bukan untuk dimakan, untuk diambil darahnya Bu. Kemudian setelah dipegang darahnya terus diwur-wur, dioleskan ke apa? Kepalanya bayi. Kan medeni banget Bu. Itu dulu orang-orang musyrikin jahiliyah seperti itu Bu. Jadi bukannya dibersihkan kepalanya, dicukur, malah dikotori pakai apa? Pakai darah. Ya. Nah, Islam datang mengajari kita ritual yang lebih bermanfaat. Kambing disembelih dibiarkan aja, lo mendingan disembelih, ya, dimasak, dibagikan sama orang banyak. Itulah indahnya Islam. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari. Silahkan, masih ada sedikit waktu, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan atas penyampaian materi. Ini banyak sekali Ustadz pertanyaan yang masuk terkait dengan akikah. Pertanyaan pertama datang dari hamba Allah. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inti dari pertanyaan beliau, apakah akikah ini boleh dicicil Ustadz? Misalkan baru mampu 1 ekor, kemudian nanti menabung misalkan 3 bulan atau 4 bulan kemudian 1 ekor lagi, seperti itu Ustaz. Boleh ya, dicicil misalnya. Tadi bayinya kembar laki-laki ya. 4 ekor, Masya Allah, 4 ekor. 1 ekor aja kadang-kadang susah. Boleh dicicil ya. Sekarang mampunya 1 ekor, nabung lagi, terus 1 tahun kemudian 1 ekor lagi, tidak apa-apa, boleh. Lah, kembali kepada ayat tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, silakan. Baik, terima kasih, jazakallahu khair. Kemudian 2 pertanyaan yang kami gabung dari banyak pertanyaan yang serupa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh mengakikahi anak yang sudah meninggal, dan juga apakah boleh mengakikahi diri sendiri ketika sudah dewasa Ustadz? Menurut pendapat yang lebih kuat, ya boleh ya mengakikahi orang yang sudah meninggal, ya, dan juga mengakikahi orang yang sudah dewasa, itu boleh mengakikahi diri sendiri. Dalilnya adalah kalimat atau hadis yang dinilai sahih oleh sebagian ulama atau dinilai kuat oleh sebagian ulama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahi dirinya sendiri. Ya. Hadis ini adalah dalil bagi diperbolehkannya untuk mengakikahi diri sendiri walaupun sudah dewasa. Ya, Rasulullah SAW tentunya beliau ketika mengakikahi dirinya sendiri itu sudah dewasa. Ya.
Dan ternyata itu tetap dilakukan oleh beliau berdasarkan hadis ini. Ini adalah dalil mengakikahi diri sendiri ketika sudah dewasa. Kalau maaf pertanyaan yang satunya, mengakikahi orang sudah meninggal, saat ini saya belum bisa jawab. Ya maaf tadi jawaban untuk pertanyaan yang kedua, yaitu mengakikahi orang yang mengakikahi diri sendiri ketika sudah dewasa. Kalau mengakikahi orang yang meninggal, saya tidak tahu, maaf. Ya bisa ditanyakan ke ustadz yang lain. Ya. Kalau ini untuk bayinya sebenarnya, bayinya meninggal ketika sedang. Oh, iya. Kalau bayinya meninggal tetap diakikahi. Ya, bayinya meninggal tetap diakikahi. Dikasih nama, ya, kemudian diakikahi, tetap. Ya. Justru tadi yang kita sampaikan penafsiran yang pertama, ya, penafsiran yang pertama bahwa bayi itu terhalang untuk bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya manakala belum diakikahi. Ya, itu kesempatan emas bagi Anda agar syafaat itu bisa Anda dapatkan. Ya, caranya dengan mengakikahi. Ya, caranya dengan mengakikahi. Ya. Baik, terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika kita tidak tahu kalau kita sudah diakikahi atau belum pada waktu kecil, karena qadarullah orang tua saya sudah meninggal, apakah saya harus mengakikahi diri sendiri? Jazakallahu khairan. Kalau harus ya enggak, sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Kalau memang perkiraannya kita itu belum diakikahi, atau kita bingung nih sudah atau belum, ya sudah, tidak apa-apa akikah. Ya, akikah. Kalaupun ternyata sudah diakikahi, ya mudah-mudahan itu menjadi sodakoh, ya, mudah-mudahan menjadi sodakoh yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Atau baiknya ya coba tanya mungkin Pak D, Bu D, atau mungkin tetangga ada yang ingat, ya, dulu ketika Anda lahir pernah ada nggak bagi orang tua saya ngundang-ngundang makan atau ngirim-ngirim makanan, pernah nggak? Coba tanya. Ya, kalau memang ternyata setelah diusahakan maksimal, tanya kanan, tanya kiri, tanya saudara, ternyata blank, sudah Anda akikah atas nama diri sendiri, tidak apa-apa. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara membagikan daging akikoh? Bolehkah kita serahkan saja kepada layanan akikoh? Dan apakah kita harus menyaksikan pada saat penyembelihan? Terima kasih Ustaz. Kalau kita wakilkan, ya, kita mewakilkan kepada orang lain, tidak apa-apa, boleh. Ya. Tapi sebenarnya begini, ketika itu adalah bayi kita, ya, maka sebenarnya baiknya itu ya didahulukan orang-orang yang rumahnya dekat sama kita, tetangga-tetangga terdekat kita. Ya katakanlah mungkin satu RT lah minimal, ya. Walaupun yang tidak membagikan kita, yang bagian orang lain, kalau bisa ya dibagikan untuk tetangga-tetangga kita dulu, yang terdekat dengan rumah kita. Kenapa? Karena hak mereka itu lebih besar dibandingkan orang yang tinggalnya jauh dari kita. Jadi didahulukan tetangga-tetangga terdekat. Nanti kalau masih ada sisa, silakan mau dibagikan kepada teman yang tinggalnya jauh, teman kerja, teman ini, tidak apa-apa, silakan. Ya. Jadi siapa yang membagikan itu fleksibel, tapi kalau bisa ya yang mendapatkan bagian dan kiriman itu adalah diutamakan orang-orang yang terdekat dengan rumah kita. Nah, terakhir silakan. Baik, pertanyaan terakhir. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah ada rukun dan syarat akikoh, serta adakah doa khusus ketika memotong kambing akikoh? Jazakallahu khair. Kalau jenis hewan kambingnya itu ya mirip seperti hewan yang untuk kurban, ya, yang untuk kurban. Bacaannya tidak ada bacaan khusus seperti menyembelih kambing atau menyembelih binatang, Bismillah ya Allahu Akbar, kemudian diniati ini akikah untuk siapa.
Ya, ini diakikahi, diniatkan untuk akikah untuk siapa? Seperti orang nyembelih kurban itu kan diniati Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza an siapa? Ya. Kalau ini ya Allahumma hadza aqiqatun an siapa? Ya Allah, kalau nggak bisa pakai bahasa Arab ya bilang aja Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, ini akikah untuk nama bayinya siapa disebutkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.